Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Sapa Gembala kita pada hari ini terkait dengan bulan keluarga. Karena itu temanya berbunyi, keluarga yang berlomba membangun kedekatan dan kehangatan. Bacaannya diambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Tapi dalam kesempatan ini saya bacakan hanya ayat 43b sampai 44. Perkataan Yesus yang berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudaraku, pernah terjadi ada satu keluarga Kristen terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak lelakinya. Sang ayah dikenal sebagai seorang yang baik kepada istrinya dan ketiga anak lelakinya, tapi juga hampir kepada semua orang, tanpa memandang muka, suku, agama. Suatu hari, sang ayah meninggal mendadak. Ia kena serangan jantung. Banyak orang apalagi yang telah menerima kebaikannya berdatangan selama hari-hari kedukaan sampai hari pemakaman. Pada akhir acara pemakaman, seorang anak lelakinya beri kata sambutan. Dalam kata sambutannya, anak itu antara lain berkata, ayah saya memang tidak tinggalkan banyak harta benda, tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena ayah tinggalkan kami satu teladan hidup penuh kasih. Selama hidupnya ayah tidak pernah berbuat kekerasan kepada ibu. Setiap hari ketika kami anak-anaknya akan tinggalkan rumah, ayah selalu cium kami dan berkata, ayah sayang kamu. Ayah mewariskan kepada kami satu teladan hidup penuh kasih, kedekatan, kehangatan dalam keluarga. Karena itu biarpun ayah sudah tiada, kami akan teruskan teladan hidup ayah kepada satu sama lain dalam keluarga dan kepada sebanyak mungkin orang. Nah, seperti dicontohkan oleh sang ayah tadi, bagaimana caranya setiap anggota keluarga kita bisa menghadirkan kehidupan yang penuh kasih, kedekatan, dan kehangatan dalam keluarga kita. Bagaimana setiap anggota keluarga kita bisa meneruskan kehidupan sedemikian dalam keluarga sampai turun-temurun. Dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, kepada para muridnya, kepada kita juga, Yesus ajarkan caranya. Cara pertama, setiap anggota keluarga harus utamakan perasaan orang lain. Dengan bila perlu rela korbankan pikirannya sendiri. Menurut Yesus, jalan untuk beroleh hidup terhormat dan mulia di hadapan Allah adalah jalan penderitaan dan pengorbanan diri. Bukan jalan mudah, cuma minta kepada Tuhan. Bukan juga jalan murah tanpa pengorbanan diri. Seperti diri Yesus sendiri. Hanya setelah dia menderita dan korbankan diri, Yesus akhirnya bisa beroleh kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa di surga. Begitulah juga jalan untuk beroleh relasi yang dekat dan hangat di dalam keluarga adalah jalan penderitaan dan pengorbanan diri. Sebab demi utamakan perasaan setiap orang, kalau perlu, kita harus mau dan berani korbankan pikiran kita. Mengapa? Sebab dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, soal relasi itu merupakan soal hati daripada soal pikiran. Buktinya, selama hati merasa dekat hangat, biarpun pikiran itu berbeda, relasi bisa tetap dekat hangat. Tapi bila hati ini merasa jauh dan dingin, biarpun pikiran ini sama, relasi itu bisa jauh dan dingin. Cara kedua, setiap anggota keluarga harus mau berlomba untuk utamakan perasaan orang lain, bukan
pikirannya sendiri. Yesus ajak para muridnya berlomba. Berlomba dan bukan saling tunggu, untuk mau dan berani hidup menderita dan berkorban. Ia katakan kepada mereka, barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia jadi hamba untuk semuanya. Lebih dari itu, Yesus mencontohkannya. Ia terlebih dahulu dan tidak tunggu-tunggu datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menderita dan korbankan diri bagi kita manusia. Dalam keluarga, setiap anggotanya juga harus mau berlomba. Berlomba, bukan saling tunggu, untuk saling mendahului dalam hal apa? Dalam hal mengutamakan, menerima, merawat, menghargai, menghormati perasaan orang lain, lebih daripada mengutamakan, menerima, merawat, menghargai, menghormati pikiran diri sendiri. Bila sudah berusaha, tapi itu berulang kali kita masih gagal dan gagal juga untuk melakukannya, lalu gimana dong? Oh, berlombalah. Dan jangan saling tunggu juga untuk saling minta maaf dan saling beri maaf. Hanya dengan dua cara itulah setiap keluarga Kristen bukan hanya bisa berharap, tapi bisa sungguh-sungguh mengalami ada kedekatan, ada kehangatan relasi kasih Tuhan dalam keluarganya, selalu dan turun-temurun. Amin.